وقل رب زدني علما. Dia menanyakan, "Fakhbirni 'anis sa'ah." Wahai Muhammad, sampaikan kepadaku tentang kiamat. Rasulullah di sini coba kita perhatikan tentang tata cara di dalam kita memahami dan mengajarkan tentang kiamat. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sungguh orang yang ditanyakan tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Orang yang ditanyakan sama-sama tidak tahu dengan orang yang menanyakan. Maka ini harus kita pahami, tidak ada yang dapat mengetahui kapan terjadinya kiamat. Maka banyak orang-orang yang memprediksikan ini setelah 2000 berapa dulu? 2012. Siapa namanya? Mama Loren. Kita Mama Oren. Mama Loren dia meramal bahwasanya di atas 2012 dia tidak dapat melihat. Gelap. Rupanya dia yang mati. Begitu juga orang yang meramal tahun sekian, tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 kiamat. Kita udah 2020. Orang yang meramal sudah meninggal, kamederi. Maka di sini tidak ada yang dapat memastikan kapan terjadinya kiamat. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Lalu apa rahasia Allah menyembunyikan kapan kiamat? Supaya kita selalu siap untuk menghadapi hari kiamat yang bisa jadi datang sesaat lagi, bisa jadi datang setelah beberapa detik lagi. Maka ini semua atas dasar kuasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang diajarkan kepada manusia apa? Yang diajarkan kepada manusia adalah berikut ini. Qala, beliau berkata, "Fakhbirni an amaratiha." Ajarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Kemudian beliau bersabda, Rasulullah bersabda, di antara tanda-tanda hari kiamat, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Di sini ada dua pemahaman, ada dua tafsiran daripada antalidal amatu rabbataha. Yang pertama, seorang budak melahirkan tuannya sendiri, yaitu budak perempuan. Ketika masa dulu masih ada perbudakan, budak ini sah berhubungan dengan tuannya. Lalu tuannya ini menghamili budaknya, kemudian dia melahirkan seorang anak laki-laki, maka anak ini menjadi tuan terhadap budak ini. Meskipun budak perempuan tersebut ini otomatis merdeka. Akan tetapi kalau kita lihat konteksnya secara kekinian, maka makna antalidal amatu rabbataha hari ini adalah banyak para ibu yang mendambakan seorang anak. Kemudian dia hamil 9 bulan dengan penuh wahnan ala wahnin, yang dengan penuh kegelisahan, kesusahan. Dia tidur tidak biasa, dia tidur rasanya berat, tidak bisa tidur, menyamping atau dan sebagainya. Karena apa? Karena anak yang dikandungi. Kemudian dia melahirkan anak tersebut. Ada yang melahirkan secara normal, yang seolah-olah itu adalah dipatahkan tulang secara bersamaan, sebanyak 80 tulang dipatahkan secara bersamaan. Begitulah sakit orang melahirkan. Kemudian apabila tidak melahirkan secara normal, dibelah lagi perutnya, na'udzubillah. Subhanallah, perjuangan orang tua kita di dalam melahirkan kita. Kemudian setelah dilahirkan, darahnya kita minum, yaitu darah putih, susu, ASI. Itu adalah darah yang kita minum dan menjadi energi, menjadi darah daging di dalam tubuh kita, adalah darah daripada orang tua kita. Bagaimana kita katakan darah? Coba kita lihat secara logikanya. Ketika seorang perempuan yang sedang menyusui, maka dia tidak akan terjadi menstruasi. Kenapa? Karena darah itu sudah naik ke atas menjadi ASI. Ketika dia tidak menyusui, maka darah itu akan diproses, yang kotor itu akan dibuang, sehingga menjadi menstruasi. Bukankah darah yang kita minum daripada orang tua kita? Kemudian setelah besar, anak tersebut bukan mengabdi kepada kedua orang tuanya. Anak tersebut bukan mengabdi kepada ibunya, bukan taat dan patuh kepada ibunya, akan tetapi dia membantah dan melawan ibunya. Uququl walidah.
Bukankah ini seorang ibu, seorang hamba sahaya, seolah-olah ibu itu adalah hamba sahaya, kemudian melahirkan tuannya. Ketika kecil kita membuat mereka susah, ketika besar kita membuat mereka susah dengan sikap kita, ketika kita menikah kita membuat mereka susah dengan kondisi keluarga kita, ketika kita punya anak kita buat lagi mereka susah dengan menitipkan anak kita kepada orang tua kita, seolah-olah orang tua kita adalah pembantu. Na'udzubillah. Tahukah kita rahasia orang-orang Tionghoa? Kenapa? Dari satu sisi mereka mengabdi kepada orang tua mereka meskipun mereka bukan orang-orang yang beragama Islam. Coba kita lihat orang-orang Tionghoa, orang-orang Cina terkadang yang berada di tengah-tengah komunitas umat Islam di Indonesia dan di beberapa negara yang lain. Kita lihat mereka duduk makan bersama dengan orang tua mereka. Ditanya, kenapa? Agamamu kan tidak mengajarkan demikian. Apa yang mereka katakan? Mengabdi kepada orang tuanya itu adalah hoki menurut mereka. Ini adalah keberuntungan menurut mereka. Maka bukankah ini adalah ajaran Islam yang diperintahkan kepada umat Islam untuk berbakti kepada orang tua? Bahkan ketika seorang sahabat menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti?" "Kepada ibumu." Kemudian kepada siapa? "Kepada ibumu." Kemudian kepada siapa? "Kepada ibumu." 3 kali orang tua, ketiga kali Allah menyebutkan ibumu. Kenapa? Karena perjuangan ibu luar biasa ketika orang tua mengandung diri kita. Ibu kita mengandung diri kita, kemudian menyusui kita, kemudian membesarkan kita. Kemudian baru ayahmu, yaitu bapakmu. Kenapa? Orang tua kita, ayah kita, bapak kita, meskipun air susu itu dari orang tua kita yang perempuan, ibu kita, akan tetapi yang kita makan itu, yang dimakan dan sumber air susu tersebut adalah dari jerih, dari peluh yang keluar daripada orang tua kita yang mencari rezeki. Terkadang kita tidak tahu, begitu beliau keluar rumah, ayah kita keluar rumah, apakah beliau kembali dalam keadaan yang sehat? Apakah beliau akan kembali dalam keadaan yang selamat? Mereka yang pergi ke laut dengan badai dan ombak yang sangat tinggi, mereka yang pergi ke gunung dengan binatang-binatang buas yang ada di sana, mereka yang berjalan di jalan, apakah tidak akan terjadi kecelakaan? Mereka semua meniatkan apa yang mereka cari adalah untuk membawa pulang makanan yang halal kepada keluarganya. Maka berbaktilah kita kepada orang tua kita. Kemudian Rasulullah menjawab, "Wa antaral hufatul aurat al-'alah ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan." Engkau melihat orang-orang yang menggunakan pakaian compang-camping, kemudian yang telanjang telapak kakinya, kemudian yang meminta-minta, kemudian yang mengembala kambing dan ternak mereka. Yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Mungkin ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah, ya. Karena dulu orang-orang Arab itu adalah orang yang mengembala kambing, orang yang bergembala, kemudian pakaian mereka compang-camping, kemudian mereka adalah orang-orang yang miskin. Kemudian bagaimana Allah merubah kondisi hari ini? Coba kita lihat. Rasulullah adalah apa yang beliau sampaikan ini merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang meninggikan bangunan hari ini di Dubai, Uni Emirat Arab. Lalu orang-orang Saudi bersaingan ingin mendirikan menara yang lebih tinggi lagi, sehingga mereka berlomba-lomba dalam mendirikan dan meninggikan bangunan, lalu tidak melihat bagaimana orang-orang di samping mereka yang tidak punya tempat tinggal. Ini mungkin maksud kekiniannya adalah bagaimana orang berlomba-lomba untuk membuat rumah, untuk membangga-banggakan, ini rumah saya hebat, ini rumah anak saya hebat, sedangkan tetangganya di dalam keadaan tidak bisa makan, bahkan tidak ada makanan dalam 1 hari 1 kali saja mereka tidak punya apa-apa. Maka ini adalah salah satu tanda-tanda dekatnya qiyamus sa'ah. Tsumma intalaqa, kemudian dia pergi, falabithtu maliya, kemudian aku menunggu sangat lama, apakah dia balik atau tidak, kata Sayyidina Umar. Maka di sini kita bisa memahami tentang hari kiamat. Tidak ada yang dapat mengetahui tentang hari kiamat tersebut.
Dan ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah? Rasulullah tidak menjawab. Ya Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Rasulullah tidak menjawab. Kemudian dia bertanya lagi, ya Rasulullah, mata sa'ah? Kedua kalinya Rasulullah juga tidak menjawab. Dia tanyakan ketiga kali, ya Rasulullah, mata sa'ah? Rasulullah juga tidak menjawab. Lalu Rasulullah baru menjawab, madza a'datta laha? Apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Lalu dia mengatakan, hubbullah wa rasulih, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama di dalam surga dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka maknanya apa? Banyak dari kita hari ini, fenomena-fenomena dekatnya dan tanda-tanda kiamat ini dijadikan sebagai sebuah fenomena alam tanpa menambahkan persiapan mereka terhadap hari kiamat. Sesaat lagi pada bulan suci Ramadan sudah mendekat sebuah meteor, sebuah asteroid yang sangat besar yang akan menghantam bumi. Ayo persiapkan, semua orang persiapkan untuk mengungsi. Katanya kiamat bisa selamat. Auzubillah. Ya. Ada tanda-tanda akan munculnya Dajjal. Setelah munculnya Dajjal cuma viral di YouTube. Setelah itu iman kita tidak bertambah untuk mempersiapkan diri kepada kiamat. Apakah hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat ini hanya untuk menakut-nakuti manusia atau untuk membuat mereka siap terhadap hari kiamat yang bisa terjadi kapan saja? Maka hadis Rasulullah tentang tanda-tanda kiamat adalah madza a'datta laha, apa yang sudah kita persiapkan untuk hari kiamat. Ini adalah yang sebenarnya. Bagaimana kita persiapkan untuk hari kiamat? Karena kiamat bisa terjadi kapan saja, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kematian dan kiamat sughra itu adalah kematian kita. Kenapa? Sudah selesai urusan kita di dunia yang akan kita pertanggungjawabkan mulai daripada kita dikuburkan. Maka itu adalah kiamat yang harus kita persiapkan. Kiamat kecil, apa itu? Mati yang sudah pasti dihadapi oleh semua orang. Apakah kita sudah siap? Atau kita sibuk dengan fenomena ini, fenomena itu, fenomena ini, fenomena itu. Ada ustadz ini, ustadz itu, dan sebagainya. Yang seolah-olah hanya membuat manusia itu takut. Lalu mereka sekedar takut, tidak menambah iman. Wajar kita takut terhadap kematian, wajib kita takut terhadap kematian, tapi persiapan untuk mati, persiapan untuk kiamat harus lebih kita takuti kalau kita tidak siap menghadapi dan kita tidak siap ketika Allah mencabut nyawa kita dan kiamat terjadi. Itu adalah hal yang lebih penting dibanding kita memviralkan ini, memviralkan itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.